Halo Sobat Coach semua, kita ketemu lagi di episode masih tentang perkoreaan nih. Kalau kemarin kita dengar cerita tentang healing melalui drama, kali ini kita akan dapat cerita tentang healing juga dan masih tetap karena Koreaan juga gitu. Tapi yang ini lewat fangirling. Nah, fangirling itu apa sih? Fangirling itu adalah ketika kita suka sama idol. Nah, kan kita ngefans tuh karena kita cewek ya, itu fangirling. Nah, ceritanya untuk yang episode ini saya kedatangan tamu nih. Kita udah lama temenan, ketemu di satu program youth center ceritanya. Nah, kita kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol lebih jauh bagaimana kita bisa healing pakai fangirling. Hai Dew, apa kabar nih? Halo Mbak Ika, aduh happy banget kita bisa ketemu lagi ya. Iya, Kabar baik Mbak Ika. Gimana Mbak Ika, sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat banget. Wah, aku juga happy banget bisa ngobrol banyak sama Dewi, terutama tentang fangirling. Ini gemes banget ya. Aku tuh inget banget kita tuh kayak jauh di mata tapi dekat di hati. Apalagi pas zaman COVID. Karena ini tuh bener-bener kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi pas waktu sebelum COVID melanda dan pas COVID dan after COVID, ya nggak sih? Betul Terus banget. kita kayak yang tiap hari kita communicate kontek-kontekan gitu. Ya laki karena satu istilah ini ya Mbak ya, fangirling Betul. ini gitu ya Betul, nggak karena sih kita gitu. ternyata jadi fangirling pada tokoh yang sama gitu ya, pada idol yang sama gitu. Betul. Ini sih yang menurutku wow, ternyata dampaknya cukup baik juga gitu loh buat kita gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa punya support system gitu loh saat itu. Kayak ntar kita bisa kupas lebih jauh ya Mbak ya terkait Ya, itu ya. betul banget. Oke, halo Sobat Coach semua, salam kenal ya. Aku Dewi, kayak yang Mbak Ika tadi sempat sampaikan, kita ketemu di salah satu program remaja ya. Dulu tuh namanya Youth Center gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngitung tahunnya, kayaknya kita udah lama banget ya Mbak ya Udah kenalnya. lama banget. Luckily, dan Mbak tuh salah satu yang benar-benar long lasting banget friendshipnya gitu. Nah, sekarang aku bekerja sehari-hari di salah satu NGO dan government organization karena mungkin passionnya di situ ngurusin dampak sosial gitu buat masyarakat. Fokusnya di pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi dan saat ini aku sebagai project manajernya. Mungkin itu aja kali ya. Nanti kita ngebahas lebih jauh terkait fangirling dan juga dampak positif buat kita tuh apa gitu ya Mbak Ika. Iya, betul Bisa banget. lebih jauh buat sobat coach semuanya. Mhm. Iya, nah pengen tahu dong Dew, fangirlingannya sama siapa sih? Itu ya. Ini kayaknya asal muasal kita lebih intens ngobrol kayaknya Mbak Ika Mhm, ya. mhm, Jadi mhm. itu sebenarnya kayak yang aku sempat ceritain ke Mbak Ika, banyak banget yang aku ngefanin gitu kan, Mhm. fangirlingin gitu. Dari mulai aktor Korea gitu, kadang-kadang tiap bulan ganti-ganti gitu kan. Terus idol K-pop gitu, udah Mhm. kayak wah tidak terbendung nih siapa aja. Tapi kan di antara sekian banyak tuh kita kayak punya satu yang top of the top lah ya, satu Mhm. favorite gitu. Nah, sekarang tuh aku lagi bener-bener intens banget ngikutin perkembangannya. Satu idol K-pop, ini leader juga di salah satu grup uh, boyband or something gitu, namanya Mhm. GOT7. Siapa lagi kalau bukan Bapak JB, Betul kesayangan kita. sekali. Bukan cuma Bisa Dewi tapi kita saya katakan juga begitu? gitu ya. Boleh lah ya. Betul Iya, sekali. kesayangan kita. Oke, ya so far aku lagi suka banget sih sama Pak JB ini gitu ya. Mhm. Kenapa? Karena dia tuh unik banget. Pertama kali aku jatuh cinta gitu kan, ngefan berat sama dia tuh karena dia tuh punya vokal yang unik banget, Mbak. Yang kalau kita dengerin tuh udah langsung, oh aku tahu yang nyanyi siapa. Mhm. It must be JB gitu kan. Ya, Itu yang betul pertama. sekali. Terus kedua, of course good looking ya gitu kan, Mhm. wow gitu kan, dari segi mana aja kece gitu kan. Itu juga. Dan belakangan tuh dia punya album gitu kan, karena dia like solo karir gitu. Mhm. Kemudian juga sempat
pernah bikin konser juga di Jakarta, kita sempat pergi gitu kan. Ih, konser Nah, terbaik. iya itu konser terbaik banget after COVID gitu kan, tuh Mhm, bikin mhm. happy banget lah akhirnya kita bisa ketemu gitu kan face to face sama JB gitu. Nah, kenapa aku suka sama dia? Karena dia nuangin banyak hal ke dalam lirik lagunya dia dan emang dia bikin sendiri gitu. Mhm, mhm. Inspiring banget sih kalau 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 menurutku, dan juga perjalanan hidupnya juga cukup inspiring gitu kan. Belum lagi gitu dengan cabang-cabang yang lain kayak mamahnya punya toko nih gitu Heeh. kan, toko yogurt di mana gue suka banget makan yogurt gitu kan. Itu makin fall in love lah, udah kayak multiple gitu alasannya, kayak kayak kurang lebih gitu sih Mbak Ika. Mhm. Jadi kayaknya semesta tuh nyambung semua gitu ya sama dia ya. Mungkin eh, Bener, bottom line-nya di satu katanya itu adalah relate gitu. betul itu yang paling tepat, relate. Relate ya. Setuju sih aku. Mhm. Nah, yang tadi kan alasannya udah banyak banget gitu. Ada nggak sih satu faktor yang pada akhirnya menginspirasi atau memberikan efek yang positif gitu ya sama kehidupannya Dewi gitu? Basically dari hal simple aja sih, aku kan suka banget musik gitu ya Mbak ya. Mhm, Suka mhm, banget musik gitu kan. Kalau kerja juga, aku tipe orang yang suka kerja yang suka dengerin musik gitu. Jadi kayak mhm, penyemangat gitu kan. mhm, Justru kalau misalnya kayak bikin report gitu, kalau nggak dengerin musik kayak kurang asik gitu kan. mhm, So dari situ aja itu udah support system yang indirectly kan. mhm, Itu yang menurutku. Kemudian beberapa lagu-lagunya tuh ada yang dari slow mellow gitu kan sampai upbeat gitu. Jadi sesuai dengan suasana. Nah, itu tuh untuk lagunya dia yang slow tuh menurutku itu bisa kita pakai untuk kalau kita lagi relaksasi something gitu, nenangin pikirannya kita, even nenangin badannya kita gitu loh. mhm, Eh, ya mungkin relaksasi juga bisa part of therapy juga gitu kan. mhm, mhm, Apalagi kalau terapi itu menurutku dia juga kalau nggak salah sering kayak bikin podcast di mana kayak dia tuh memberikan banyak motivasi buat kita semua dari perjalanan hidupnya gitu, yang ngebuat aku pribadi ngerasa oh kita nggak sendirian sebenarnya punya masalah. Even idol K-pop juga tuh punya problem, punya masalah, dan how kita open dengan masalah itu dan how we cope dengan masalah itu menurutku juga uh, kita banyak belajar dari mereka. Even mungkin mereka lebih muda gitu kan dari kita mhm, gitu. So, mhm, aku mhm, bisa say itu sebagai part of therapy juga sih menurutku ya. Jadi ya relaksasi, terapi. So far itu sih yang apa menurutku cukup signifikan memberikan dampak yang positif buat diriku sendiri sebagai si fangirling ini. mhm, mhm. Ya, Mm-mm. emang itu poin yang membuat dia berbeda dari idol K-pop yang lain sih ya. JB ini juga seperti Dewi bilang tadi unik gitu. Suaranya, prinsipnya, mungkin di dunia ini yang bisa menyatukan anak 6 plus dirinya sendiri karena ada 3 orang asing di situ, ada orang Amerika, ada orang Cina dan orang Thailand, kemudian 4 Korean gabung jadi satu. Mereka kalau ngomong sama-sama kencengnya, kalau ngamuk ya ngamuk beneran di depan di depan nggak peduli di mana aja. Ya, kebayang lah Bener. ya gimana caranya jadi leader di kelompok yang kayak gitu gitu. Jadi aku melihat Wah, JB itu dapat contoh leadershipnya, pertama sih pandangan dia terhadap terapi ataupun depresi gitu. Kayaknya dia adalah tokoh idola satu-satunya yang native Korean, yang iya tadi Dewi bilang, semacam podcast tapi yang cerita tentang bagaimana dia menangani depresi, menangani tekanan-tekanan segala macam gitu ya. Karena hidup seorang idol di Korea itu amat sangat keras sekali, pakai banget gitu ya kan dia. banget itu sih kelihatan banget sih. Wow, dan dengan apa leadershipnya dia, dia kayak yang Mbak Ika bilang tadi bisa menggabungin banyak banget karakter, belum lagi ditambah Jin Young yang cukup jutek banget kan, Iya, galak gitu kan. Wah, itu another different story juga tuh sama si banget. Jin yang tersayang ini gitu. Mhm, Iya mhm, sih Mbak, aku setuju banget sih terkait sama uh,
dampak positifnya. Kalau dari aku, seperti yang aku udah mention tadi, itu lebih ke rasa sukacita sih. Nyambung ke dari Mhm. fangirling, aku happy ada rasa sukacita di situ. Mhm. Nyambung ke fandom, itu rasa komunitasnya tuh ada banget gitu. Apalagi pas Iya, waktu kemarin betul. kita nonton konsernya JB gitu kan. Itu kayak orang satu sama lain kita nggak kenal, tapi kayak udah, ih, kayak udah keluarga aja gitu. Kayak Betul, yang mau kemana? betul. Mau ke konser? Oh yaudah yuk gini Mhm. barunya. Itu sih. Jadi that fandom itu yang bikin kayak kita tuh punya punya community loh gitu Aha, kan. betul, Ada betul. feel connected gitu loh, yang Mhm. kayak gitu sih. Setuju banget aku untuk part itu. Dan untuk healing masalah depresi dan lain-lain, gimana kita pulih, gimana kita meredakan stres, gimana kita menghilangkan ketegangan kita gitu kan. Mhm. Aku rasa dengan ngedengerin si podcast-podcast atau suggestion-suggestionnya dari JB, itu cukup bikin kita lebih sejahtera sih secara emosional kalau dari Mhm. partnya aku ya. Karena Betul. kayak yang kita nggak sendiri gitu. Even idol Mhm. K-pop aja kayak gini gitu. Bahkan mungkin mereka lebih lebih parah karena ada sorotan-sorotan media gitu yang kadang-kadang Mhm, bisa betul. exaggerating kan gitu kan. Mhm, Di mhm. part itu sih. Iya, Mhm. iya, iya. Apalagi perjalanan JB di keluarganya pun juga eh, nggak seperti yang orang-orang dengan keluarga mulai baik-baik gitu ya. Nah, Iya bener banget ya. Ini aku ini jadi juga yang unik ya. Kenapa aku suka sama dia, karena bener, benar. Jadi backgroundnya tuh ada part itu kan baik kayak. betul, betul. Benar. Ternyata dia membuat pengakuan yang ini juga nggak pernah dilakukan sama idol Korea lainnya. Karena gini, mungkin buat orang-orang yang belum tahu dunia idol, idol itu di Korea adalah memang benar-benar kayak manusia yang paling sempurna banget gitu. Nah, si JB kita tahu latar belakang family-nya dia eh, adalah ketika dia ngomong di TV nasional. Kebayang nggak sih? Iya, itu wow banget sih. Itu butuh keberanian yang Keberanian. cukup untuk seorang idol gitu kan, Banget, untuk open up gitu. banget, banget. Dan Benar. itu kenapa dia sampai akhirnya speak up karena waktu itu acaranya Hello Counselor. Jadi ada di salah satu TV yang acaranya memang Hello Counselor itu ceritanya ada audiens yang menulis tentang masalahnya kemudian diceritakan di situ gitu. Terus dipanggillah panelis dari selebriti yang mendengarkan cerita dan menghibur lah ya istilahnya. Nah, kasusnya ini adalah anak yang punya ayah seorang alkoholik. Di situ tuh JB-nya marahin bapaknya gitu karena memang even itu settingan sekalipun, aku tuh ngerasain emosinya karena aku nonton tuh emosi ngelihat jawaban bapaknya itu gitu. Terus Setuju sih, akhirnya si setuju. JB bilang, aku juga pernah dalam keadaan seperti itu gitu kan. Dia bilang ke bapaknya bahwa kamu boleh melakukan apa aja tapi jangan sampai korbanin anakmu sampai kayak begini. Karena saya pernah ada di posisi itu. Bapak saya juga alkoholik. Dan akhirnya ibu saya menceraikan dan kemudian ya kita hidup rame-rame dan sekarang kita ketemu sama orang yang baru. Jadi kalau seandainya kamu memang tidak mau bertanggung jawab ya udah lepasin itu semua gitu. Itu tuh reaksi orang-orang di situ pada yang even Jin Yong aja kayaknya kelihatan kaget gitu ya. Oh my God. Ya, wow. Dan kita semua nggak tahu kalau Hmm. itu bapaknya yang sekarang itu adalah bapak sambungnya. Karena asli kalau seandainya Relationnya ngelihat bener-bener kayak sincere banget kan. Jadi kayak betul, kita nggak tahu gitu. Wah, betul. nah itu juga sih salah satu contoh yang luar biasanya JB, gimana Mhm, dia bikin relation antara anak dan juga bapak sambung tuh jadi kayak kita nggak ngelihat itu bahwa itu bapak sambung gitu kan. betul, betul, Ini betul. kayak kayak ini kayak apa bapak kandung gitu loh. Mhm, Keren mhm. sih cara dia untuk apa, gimana dia bangun sebuah relasi gitu kan. Iya, dan dia cerita memang ayahnya ini istimewa banget, tokoh istimewa buat dia gitu. Karena kalau nggak ada bapaknya ini ya dia juga mungkin tidak jadi orang yang seperti ini gitu. Dan aku nggak heran JB jadi tumbuh jadi anak yang memang berbakti sama orang tuanya karena kita kebayang ya untuk memutuskan apa namanya bercerai itu kan juga nggak gampang gitu buat orang sana. Karena situasinya Iya memang betul. seperti kayak gini gitu. Orang sana kan juga nggak jauh-jauh beda sama orang Indonesia ya. Masih ada apa namanya pandangan-pandangan juga yang jelek tentang perceraian kayak gitu.
Dan di masa itu mungkin kayaknya belum banyak kasus juga orang cerai, ibunya berani memutuskan untuk bercerai, meninggalkan bapaknya supaya dia bisa survive gitu. Kebayang kondisi ibunya untuk memutuskan hal yang sekayak gitu gitu kan, mana dia punya anak kecil. Jadi aku no wonder juga kalau JB tumbuh dengan pribadi yang keras juga gitu. Dan aku sendiri tidak hanya mengidolakan JB tapi juga mengidolakan ibunya gitu. Bener, makanya jadi kayak Mbak Ika bilang di awal tadi, kita relate Heeh. banget. Iya, Belum iya lagi betul. toko yang dibukanya juga emang favorite-nya kita banget, Betul, yogurt betul, gitu. betul. Dan aku Itu bilang sama sih. ibunya langsung, cie. Sombong sekali ya. Gemes ya Karena yang udah karena pergi aku ke sana ya. betul Gitu. sekali, karena aku benar-benar samperin ke sana, aku bilang sendiri sama ibunya bahwa eh, aku pernah ada di tempat yang sama gitu memutuskan untuk juga bercerai karena kondisi tertentu dan itu nggak mudah gitu. Dan dia si ibunya JB ini dengan keterbatasan bahasa dia juga juga apa namanya dia pertama kaget gitu sih loh kok ngefansnya sama aku sih gitu ya iyalah you are Tentu a mama strong. gitu kan. Mungkin Iya dong mah gitu. kalau seandainya Dewi ke JB masih opa lah ya kalau aku kan adel banget gitu ini si anak. Ada. Dan itu jadi Bener. mengingatkan aku sama lagunya JB yang judulnya Rocking Chair. Itu Ah, lagu yang kena banget gitu. Dan dia pun juga kena juga gitu waktu nyanyiin lagu itu gitu kan. Eh, Dia nangis di tengah panggung karena dia ingat betapa bahwa kita tuh memang butuh istirahat gitu. Dia bikin lagu itu karena dia ingat sama si apa namanya Hyungnya dia yang lagi kerja keras lah gitu. Dan terciptalah rocking chair itu. Rocking chair itu semacam simbol untuk ayolah istirahat gitu. Nggak apa-apa kok. Tidur sebentar tuh nggak apa-apa. Butuh kita itu tidur, butuh kita tuh istirahat. Seperti itu. Aku kadang-kadang suka bilang gitu ya sama teman-teman yang ngerasa bersalah gitu kalau seandainya istirahat. No, 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 no. Istirahat itu bikin kamu lebih produktif. Apalagi kalau seandainya kamu udah bener. lelah banget gitu kan. Ya, kita tetap harus istirahat sih, apart from apapun, karena ya itu, kita bisa recharge, bisa refresh lagi gitu. Oh, karena kita deket dari youth center ya Mbak ya. Oh iya Aku tuh selalu betul. pernah tahu ya, dan juga selalu ada di mindset aku bahwa Mhm. counselor juga need counseling gitu. So, however, Indeed. setiap setiap kita tuh pasti ada part di mana kita burn out, di mana kita emang kadang-kadang harus decide, oh kita kudu berhenti dulu nih sejenak gitu kan, untuk Mhm. refleksi lagi, untuk kita recharge lagi energinya kita gitu kan. Jadi part itu sih yang aku tuh bener-bener sampai sekarang kita pegang. So, ya itu yang paling bener-bener berkesan. Counselor need counseling as Indeed. well. Ngomongin konser nih. Nah, kan Dewi baru pertama kali ikut konsernya God Seven. Anggap aja itu konser God Seven ya, konsernya JB yang merupakan bagian dari God Seven gitu. Gimana sih rasanya nonton itu untuk pertama kali? Aku tuh be honest nggak expect bakalan sewow itu ya. So sebenarnya kayak yang aku bilang Mbak, aku tuh punya idol K-pop cukup banyak gitu, dan Mm-mm. menurutku yang paling nyaman yang pernah aku datengin itu konsernya dia. Tempatnya nggak gede-gede amat, tapi full, kemudian Mhm. nyaman karena kita bisa duduk semuanya, Mhm. dan yang paling bikin amazed lagi itu suaranya dia stable dari mulai check sound sampai ending. Dan endingnya pasti udah yang paling wow ya. Itu Mhm. karena kita happy bareng gitu. Satu fandom kita nari-nari bareng. JB-nya sampai yang kegirangan juga. Dan dia juga bawa dancernya. Dancernya asik banget. Itu 10 out of 10 sih menurutku ya. Mhm. Walaupun mungkin nggak terlalu gede venue-nya. Mhm. Tapi bagi aku semuanya mulai dari dia um, kenyamanan secara tempat gitu. Dan juga cukup teratur ya menurutku, Iya. karena pas waktu kita ketemu sama JB juga yang terakhir tuh
kita Mhm. benar-benar yang nggak ada yang chaotic gitu kan. Betul, Itu betul. benar-benar sih sangat teratur, dan aku nggak nyangka banget suara dia tuh bakalan sekece itu dalam kondisi yang lagi bagus banget gitu kan. Mhm. Semua yang paling penting adalah suara dia tuh sama banget dengan yang suka kita dengerin di YouTube, yang suka kita dengerin di Apple Music, yang suka kita dengerin. Jadi emang kayak rekaman suaranya, Iya, padahal iya. suaranya bener-bener live. Itu Betul, wow. Itu betul. aku udah, wah JB is the best. Suka suka jadi bercandaannya Agassi gitu. Ya orang mereka sarapannya CD kok. Makanya aku kayak yang dari wah itu udah paling wow sih. Kayak nggak ada missnya banget gitu Iya, kan. iya. Ah, Nggak ada aku out aku of bener-bener tone-nya, nggak ada satisfy. ya. Hmm. Nggak ada satisfy banget aku. Iya, 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 iya. Wow. Dan Eh, secakep itu dari deket. Itu yang paling penting. dan dia minta diajakin jalan-jalan ke mana? Ke Bali ya, sama makan nasi Iya, Padang. makan nasi Padang. Yang lucu tuh pas waktu dia nanya gitu, hafal nggak lagunya? Nggak hafal, tapi dia nggak sebel gitu. Dia ngakak gitu, terus kita semua pada ketawa. Nggak hafal dong. Dia tahu kelakuan Fandomnya nggak hafal lagunya kelakuan gitu. fandomnya tuh dia hafal banget. Itu yang Tahu paling lucu kalian kan sih. gak hafal lagunya katanya. Makanya giliran dipasangin lagu God Seven baru Iya, heboh iya, semua. kayak gitu Kan itu nggak hafal deh. lagu ini. Lagu mana yang kamu hafal? Nggak ada yang dihafal dong. Aduh lucu banget. Itu paling lucu sih. Itu paling kocak banget. Tapi nggak ada sebel-sebelnya gitu dia sama fansnya gitu. Yang ada Iya, ini jadi bahan kayak joke-nya kita aja kan. iya, jadi Aduh, inside jokes gitu kan. Ya, tau lah, bener. nggak ada yang hafal kalian ya lagunya kayak begini. Dan ini beneran nih konser, kalian nggak joget-joget, duduk aja. Bener. Bener. Ya, kok aku lihat dari tadi nggak ada yang joget-joget ya? Apa aku kurang seru ya dance apa kan? Dia jadi questioning dirinya dia. Padahal Iya, kita tuh amazed gitu ngeliatin. Maaf, ngeliat lu aja udah amazed kita gitu kan. Masih iya. kayak melongo gitu. Wah, JB ada di depan. Jadi bukan berarti kita nggak happy. Kita happy banget. Justru Mm-mm. menikmati banget justru. Gitu. Berasa kayak di lounge ya sebetulnya instead of konser gitu kan. Karena Iya. bener-bener kita yang ya kita sama-sama saling enjoy gitu kan nggak dengerin suaranya dia dan aku senang banget ketika kita tuh nggak ada yang rebutan tinggi-tinggian HP itu sih. Nah, iya, itu yang paling keren sih. Itu yang paling keren. Terus kita tuh nggak ada yang kayak, ah, gue mau ini, gue mau ini gitu. Bener-bener Mm-mm. teratur lah. Banget Teman-teman banget. ini, teman-teman Agasa ini luar biasa teratur banget gitu. Kalau disuruh, yuk kita nyalain flashlight, yuk kita nyalain agabung gitu kan. Mm-mm. Nyalain, Iya, enggak gitu. Jadi nggak iya, ada yang chaotic, aku bilang. Bener-bener tertata banget kita. banget banget Ah, banget terus tahu-tahu merasa deket sama tetangga gitu ya padahal kenal juga enggak kan tapi iya semua bener, kayaknya kenal juga enggak. yang kita udah ngerasa lama aja sama mereka gitu kan. Udah sama-sama saling tahu, oh kebiasaannya tuh begini, kok biasanya tuh begitu gitu. Tapi memang Ya, di itu sih fandom ini seru. aku ngerasain damai banget gitu. Bahkan jadi punya banyak sahabat. Lucunya lagi ya kalau orang-orang tuh kan suka K-pop, suka idol gitu kan biasanya lebih remaja awal gitu ya, umur 13 mungkin, umur 10. Ini aku dapet sahabatnya umur 60 tahun dong. Karena mungkin itu sih ya, kadang kita belajar itu bukan hanya dari senior kita, tapi Betul. somehow kita belajar juga bisa dari peernya kita gitu kan, yang Mhm, mhm, benar-benar satu umuran, mhm. atau justru adiknya kita, even kita belajar dari teman-teman atau ponakan-ponakan kita juga. Dan kalau Betul. dalam case ini God Seven, Mbak Ika mungkin tadi bilang adel ya, udah lebih ke Mhm, anak mhm, sendiri. mhm, mhm, Aku mhm. bilang itu opa, sebenarnya bukan opa juga, itu udah di bawahnya aku juga gitu Mbak. Dongseng Jadi juga sih. adik-adiknya kita Mhm, ya, ha, mhm, adik-adiknya mhm. kita gitu. Jadi ya pelajaran tuh kita dapat dari mana aja sih, kayak Betul, gitu sih. betul. Mm-mm. Dan fandomnya sendiri pun juga memang sama-sama saling apa ya, saling saling mendukung gitu, saling support. Dan aku paling seneng kalau seandainya udah mulai musim wisuda tuh, wisuda yang di sini, Twitter itu pasti penuh sama laporan.
Tau nggak yang paling ngegemesin, dan menurutku tuh paling positif banget. Mm-mm. Aku tuh lagi makan sama teman-teman kantor Mhm, gitu kan. mhm, Banyak mhm, lah kita fandom dari berbagai macam K-pop mhm, grup gitu kan. mhm, mhm. Nah, ini lagi heboh JB lagi dirumorkan punya pacar si A si B si C gitu kan. Dan bener kan dikonfirm kan gitu kan. Aha, Nah, aha. terus temen-temenku nih pada ngomong, Mhm, eh, Mbak tuh JB tuh sama ini gitu. mhm, Dan mhm. aku tuh ngomong ke teman-temanku bilang ini, wah so happy for him, gue happy banget. Terus Mhm. mereka sampai yang pada melongo bilang, gila nih fandom gini nih positif banget, gak julid gitu. Terus aku ya, that's us gitu. Emang Iya, kita iya, gitu iya. gitu loh. Maksudnya kita Bener-bener. happy kalau emang idolnya kita juga happy, dan mereka decide itu gitu kan, Betul. dengan kemauan dan keputusan mereka, kita go with it gitu. Mereka tahu Mhm. yang terbaik buat mereka gitu kan. Terus mereka bilang ini kayaknya jarang banget nih apa namanya, fan girl yang kayak gini modelannya gitu. Kayaknya kita semua gitu deh, aku bilang gitu. Kayaknya kita bakalan, jadi kita tuh nggak ada yang bakal julid. Pasti kita, oh my god, kita happy. Malah kita nanyain kapan sih lu punya pacar gitu kan. Mhm. Ya habis mainannya sama petnya semua. Aduh, jadi Iya. sepositif itulah dampaknya gitu loh buat mereka. Karena apa? Karena kita open ya, dan nggak ada jarak antara fan dan juga idol gitu. Mungkin di relationship yang itu yang aku nggak tahu apakah di fandom-fandom lain juga ada. Tapi Mhm. kalau aku sendiri ngikutin Agase tuh part itunya sih, Iya, yang iya. menurutku cukup spesial. Betul, Mm. betul. Dan menurut aku malah yang membuat aku kagum sama mereka ya. Menurut aku pribadi, pencapaian tertinggi dari seorang idol adalah become a human. Karena Ya, kan betul. tokohnya mereka itu kan dijadiin seorang idol yang you have to give example for others gitu. Dan gimana sih jadi tokoh yang utama yang nggak boleh bercela. Jadi tokoh yang begitu dalam waktu yang lama itu kan bikin kita ya mungkin nggak jadi orang lagi gitu ya. Karena semua segala diatur, segala dibatasin supaya nggak kelihatan jelek. Mungkin perbedaan idol Korea dengan artis di tempat yang lain adalah ketika idol di Korea ada skandal, habis sudah apa namanya Benar. Itu bedanya kerjaannya ya. gitu, ya kan? Jadi mereka akan berupaya sekali untuk nggak bercela gitu. Dan Gimana jaganya, jaga image mereka gitu kan. Mm-mm. betul. Dan fans itu seringkali ditempatkan bukan sebagai orang yang di bawahnya artis gitu, tapi fans itu malah justru di atasnya. Karena apa? Karena ya istilahnya kita yang ngeluarin duit, kita yang apa segala macam gitu dan pasar kan gitu kan, marketnya mereka. Jadi mereka akan berusaha membuat fansnya tuh seneng gitu. Nah, uniknya sama God Seven nih enggak gitu. Jadi mereka enggak bisa dijadiin alat dagang mungkin ya. Even sama Agree JYP, sih. waktunya kontrak sudah selesai, ya udah kita selesai, kita keluar bareng-bareng, nggak ada yang ketinggalan di situ. Itu yang paling seru lagi adalah masalah copyright itu bisa didapatkan mereka dengan baik-baik dan dengan baik-baik itu Iya. bukan dengan percuma gitu ya. Banyak duit yang dikeluarkan untuk itu karena kan copyright kan memang bisa dibeli, didukung sama undang-undang dan ini yang menarik ya, Bapak JB sebagai leadernya baru ngerasa jadi leader di situ karena apa? Karena dia yang ngurusin dari A sampai Z masalah Semuanya. paperwork. Benar. Ternyata gini gitu kan kata JB. Mm-mm. Wow, luar Iya, sampai biasa. aku terpaksa harus belajar hukum gara-gara ngurusin beginian gitu kan. Dan aku mau memastikan apa namanya adik-adikku pada masuk agennya masing-masing sudah settled, barulah aku masuk ke agen yang lain gitu. Jadi ya, Ah, itu ya momen gitu. yang paling wow banget juga gak sih, Mbak? Itu aku tuh sampai Itu sedih dan terharu. Wah, segininya dia nungguin semua dulu, baru oke, betul, this is my time. Baru betul. dia. Betul, dan Itu itu sih. being leader tuh ya kayak gitu gitu kan ya. Buat aku tuh benar-benar leader tuh ya kayak gitu gitu. Dan itu pula yang membuat Agase pun respect sama mereka gitu dan karena mereka selalu berusaha untuk membuat kita equal, jadi memang nggak ada hubungan, nggak sekedar hubungan bisnis aja gitu antara fandom sama idolnya. Jadi kita tidak merasa God Seven itu adalah idol, sementara
Agassi ini adalah fandom gitu. Ya saking humannya mereka gitu ya. Saking mereka merasa bahwa mereka nggak besar. Ngomongin human ya Mbak ya, Mm-mm, kalau aku ngeliat si sosok JB ini juga tuh bener-bener aku ngerasa, oh iya ternyata dia bukan God gitu. Kenapa? Karena mhm, dia tuh apa adanya banget, apalagi ini masalah looks ya. mhm, Mukanya dia lagi breakout pun dia nggak peduli, dia mau Instagram live dan lain-lain. Dan mhm, jarang banget yang namanya idol K-pop yang seadanya kayak dia gitu loh. Terus aku betul. inget banget dia pernah Instagram live, di Mhm. belakangnya ada jemuran-jemuran. Jadi ada baju-baju yang biasa kita jemurin gitu ala-ala anak kos gitu kan. Ampun JB, bener-bener thank you so much ya, apa memberikan suatu pencerahan bahwa hidup tuh emang gini gitu loh. Iya, Jadi betul, tenang aja, betul gue juga banget. jemurin baju kok gitu. Sesimpel itu gitu loh Mbak. Mbak, by the way ya, nih Mhm, konteks fangirling ini tuh kan mhm, banyak banget ya. mhm, Bisa mhm, jadi mhm, kayak kita tuh setia banget gitu ngikutin perkembangan si idolnya kita gitu kan. betul. Atau kayak tadi kita udah bahas juga terkait gimana kita communicate sama mereka, either Mhm, di media sosial, di forum-forum atau aplikasi-aplikasi khusus juga yang kita bisa ngobrol sama mereka yang tadi mhm, udah kita sebutin, ada di Clubhouse mungkin gitu kan, mhm. ada di Mindset salah satu podcast gitu kan. Nah, ada satu lagi nih aku gemes banget, itu ngumpulin merchandise tuh. Ini kan hobinya Mbak Ika banget ya. Kira-kira Mhm. dari berbagai macam koleksi yang Mbak Ika udah punya tuh yang paling spesial, dan kenapa sih itu jadi spesial buat Mbak Ika tuh apa tuh? Albumnya JB yang terakhir ini lucu banget sih sebenarnya. Jadi dia mengumumkan kewajiban dia untuk Wamil itu dengan mengeluarkan album. Ya dia Albumnya ngomongin judulnya hiatusnya dia pakai betul, album ya. betul, betul. Jadi dia itu mengeluarkan album judulnya Hiatus, cuma punya 3 lagu di situ, 3 track. Tapi kalau albumnya Korea tuh kan nggak kayak dulu kaset atau lagu-lagunya Western, artis yang cuma jualan CD doang, tapi ini lengkap gitu. Yang paling menarik adalah dia menyediakan jurnal, jadi kayak planner gitu, tapi yang Oh well, tanggalannya oke. itu khusus semasa dia wamil, mulai dia start wamil sampai nanti tanggal dia keluar dari wamil gitu. Wah, itu emang sengaja dibikin buat kita supaya pas menantikan dia untuk selesai itu kita nggak bosen gitu ya. Wow, Betul, that's amazing. betul. Yang menjadikan jurnal ini menarik adalah karena JB itu memang suka nulis jurnal. Dan itu juga yang menginspirasi aku mengeluarkan buku Untuk Kamu Yang Butuh Dipeluk. Gemes, gemes, gemes. Dan warna covernya itu mirip-mirip nggak, Mbak? Banget. Itu adalah kelucuan yang kedua. Ternyata ada ikatan batin antara Betul. si hand girl GR sama banget nggak idolnya. sih gitu. Cuma ya Segitunya itu dong, iya nggak sih? makanya Mm-mm. lucu banget gitu. Dan even cover albumnya si Dev yang satu, oh ya, JB ini sebenarnya banyak banget ya tokohnya. Untuk Aliasnya ya. betul, Mm-mm. dia sebagai idol namanya JB, kemudian sebagai arranger, artis, produser, penulis lagu dan yang lain-lain dia pakai namanya Dev. Dev itu lagunya benar-benar yang mencerminkan dirinya sendiri sebagai penggemar R&B dan kayaknya dia sangat setia sama aliran itu gitu ya. Jadi lagunya pun agak slightly bukan bukan agak slightly different. Kalau denger JB dan Dev kita bisa membedakan mana lagu Dev, mana lagu JB gitu. Nah, Betul even banget sih. di albumnya si Dev yang pertama itu adalah gambar yang mirip rencananya yang aku mau jadiin sampulnya buku Untuk Kamu Yang Butuh Dipeluk. Aku tuh pas lagi si JB ngeluarin album itu, oh my God, kenapa kita bisa nyambung begini? Nah, yang pas lagi dia ngeluarin jurnal si Hiatus ini, yang aku ngakak, ya Tuhan, kok sama?
Mirip banget ya. Dan tonnya tuh mirip gitu loh. Aku inget banget pas Mbak pengen launch buku itu tuh Mbak kayak nanya juga gitu kan ke Mhm, teman-teman di media sosial. mhm, Menurut kalian yang cakep yang mana gitu? Which mhm, Mbak juga sempat ngobrol gitu, kita sempat mhm, ngobrol bareng. Kalau aku karena basically emang aku suka everything yang berkaitan namanya yellow karena my mhm, favorite color itu putih sama yellow gitu kan. mhm, mhm, Eh, so ada something aja gitu dengan mhm, warna itu gitu. So aku bilang, Mbak, kayaknya ini bagus deh. mhm. Dan ternyata gitu, dipilih juga warna yang sama gitu kan. Emang Si cocok berarti JB. kita fangirling sama dia ya. Relate semua. Bener. Relate gitu kan. Wah, gemes deh. Itu sih, itu lucu banget gitu. Dan dia juga menyertakan kalender warna kuning juga, kuning dan hitam, dengan tanggal yang dimulai dari Februari. Sama berakhir November 2024. Jadi dia masa Wow. wamilnya selesainya November 2024 barengan sama Jin Yong. Mari Begitu. kita menanti. Iya, Jadi satu semoga tahun kita semua lagi. sehat-sehat. Iya bener. Amin. Sehat-sehat kita bisa ketemu lagi. Ya, udah kangen juga sebenarnya. Apart from kangen sama JB, kangen juga sama Jin Young. Thanks to JB, kita terobati sih Agassi di sini gitu ngeliat dia, dan Banget. kita juga happy banget ya Iya, dengan konsernya, dengan semua yang udah dikasih ke kita juga gitu. Aku sih betul. nggak ada komplain sih terkait dengan itu. Nggak ada deh, kayaknya dia even ketika dia harus wamil pun juga kayaknya nggak wamil ya. Karena dia selalu Iya karena ada. update terus gitu, nggak kayak yang lain benar-benar tiba-tiba hilang aja gitu kan. Betul, Ini betul. nggak, Wamil dia update gitu kan. Yang terakhir kayaknya juga dia masih update. Mm-mm. Sempet lagi pindah agen si bener-bener deh si bapak Masih itu. aja ya, Masih masih ya. gitu. Jadi memang dia wamilnya jadi PNS di sana karena dia kan secara fisik sudah tidak sempurna lagi karena pernah patah, bukan patah, dia hernia disknya meleset gitu, tulang punggungnya. Jadinya dia nggak bisa ikut wajib militer yang kayak Jin Yong yang masuk di camp gitu. Kemudian aktif banget deh gitu kalau seandainya tiba-tiba di Twitter kangen deh sama JB gitu. Atau pas lagi ada kayaknya dia hampir tiap minggu pasti akan update muncul di Insta Live dengan bilang, "Hai, kalian apa kabar?" gitu. Aku habis Tapi telepon kita sama happy Jin kan, Young gitu kangen kan. soalnya. Betul, betul, Bener. betul. Wah, Selalu ini ada aja. betul banget. Selalu ada update dan itu yang bikin kita makin apa ya? Makin kangen juga, tapi makin merasa terikat juga gitu. Pokoknya Bener. eh, kita selalu punya saluran emosi dan akhirnya sehat lah ya secara mental gitu. Setuju, setuju. Jadi itu dampak dari fangirling banyak banget kok ternyata ya. Mm-mm, betul. Dampak-dampak positifnya. Mungkin kalau terkait dampak negatifnya, when kita udah terlalu terlalu deep aja kali ya Iya, dengan itu, dan udah nggak sehat gitu, udah masuk ke hal-hal yang terlalu obsesif, itu iya, malahan kebalik gitu kan hasilnya. betul. Justru jadi kita emotionally unbalanced gitu kan, Mhm, nggak balance mhm. lagi gitu kan. Mm-mm. Memang segala sesuatu yang berlebih itu tuh nggak pernah hasilnya nggak pernah bagus sih ya. Eh, over gitu tuh, wah udah nggak ini deh. Tapi jangan khawatir buat ibu-ibu yang mungkin anaknya juga fangirling gitu. Mudah-mudahan bisa lebih banyak mengambil sisi positifnya daripada tidak positifnya gitu ya. Misalnya Setuju. khawatir duit boros gitu. Percayalah enggak. Biasanya anak-anak yang suka K-pop rajin menabung. Kak, Betul, karena dia tahu apa yang dia inginkan. betul, Aku betul. mau ingin ini, jadi aku harus punya planning untuk punya sekian-sekian gitu kan. Karena Mm-mm, aku pengen banget nih beli agabong baru gitu. mm-mm, Itu aja belum mm-mm, kesampaian tuh. mm-mm. Oh iya, aku Iya juga nggak belum sih? beli yang itu. Harus punya planning. Dan bahkan di beberapa fandom tertentu itu mereka buka tabungan Buat tuh, tabungan ya kan? bersama. Kalau misalnya udah ada anticipate kira-kira bakal ada ngeluarin album, yuk kita nabung dulu yuk sebelum ada album baru nih gitu. Mm-mm, mm-mm. Sebelum ada sesuatu yang baru lagi, ayo kita nabung barengan. Betul.
Atau Oh, jangan-jangan mm-mm, takut aja ya, mm-mm. Mbak Ika, buat teman-teman di luar sana atau ibu-ibu yang anak-anaknya Iya, mulai punya berfangirling. idol. Iya. Mm-mm. Tapi memang didampingi sebaiknya gitu. Jadinya eh, bisa memilih teman yang baik juga gitu kan. Sisi positif dari fandom lain adalah kemampuan untuk support one another. Itu yang berasa juga. Kayak yang aku bilang, aku tuh sebenarnya ngebiasin atau fangirling banyak. Mm-mm, Tapi aku nggak tahu kalau misalnya untuk aku nggak bisa bilang Baby Agase atau mm-mm, fandom-fandom yang lain gitu. mm-mm, Apakah mm-mm, cukup wise juga ketika mendesain bahwa aku punya batas di mana aku nggak mau pergi ke konser ABC karena aku lebih pilih safety, hal-hal yang kayak gitu. mm-mm, Eh, Kalau di aku sendiri, kita udah bisa difference. Aku bahkan udah bisa differentiate gitu. Aku mungkin akan nggak nyaman, walaupun aku suka banget sama si biasku, sama mm-mm, si idolnya aku ini, tapi mm-mm. aku ada di part di mana em, kenyamanan dan juga keselamatan itu lebih penting. Iya, Jadi ketika aku pengen pergi ke suatu konser tuh aku melihat itu banget. Even kita sesuka-sukanya, ada part dan juga batasan-batasan yang aku bikin sendiri gitu untuk diriku. mm-mm, Nah, mungkin kita juga bisa belajar di hal itu sih. Karena sometimes ya Mbak, mm-mm. war ticket aja tuh bikin kita stres kalau kita nggak bawa itu dengan hal positif dan nggak bawa itu dengan easy going. Betul, Kebayang kan, aduh gue gak dapet nih, gimana gitu. Udah betul. mencurahkan tenaga, waktu gitu. Ternyata nggak dapet. Ya mau gimana lagi, kita terima Iya. aja. Iya, betul, betul. Jadi memang kita sendiri harus aware juga gitu ya. Bukan cuma tertuju sama idol, tapi juga melihat lingkungannya. Aku ngerasa aktif karena aku ngerasa aman aja gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih baru nyemplung gitu ya, mudah-mudahan akan selalu dapat teman yang baik gitu. Ya Itu. harapanku juga gitu. Thank you so much nih, apa Mbak Ika, kita tuh bisa kayak attach karena satu eh, Betul. K-pop idol gitu. Tadinya cuma Kebetulan, suka sama JB aja gitu, iya, tiba-tiba karena wah ini kok cakep ya, temennya ini kok cakep ya. Tapi dampaknya tuh semuanya positif. iya, Luckily gitu. betul, Happy betul, sih. betul. Aku juga senang banget ternyata kita bisa nyambung lagi gitu ya setelah terpisah sekian lama dan menempuh jalan karir yang berbeda gitu. Terus tiba-tiba ketemu Setuju. lagi di satu jalur yang sama rasanya seneng banget gitu. Cuma kalau seandainya kita terusin ngobrolnya nih kayaknya lagi-lagi nih sama kayak episode-episode sebelumnya nggak kelar. Nggak habis-habis. Tapi ya waktu sudah minta diselesaikan, kayaknya harus kita batasin. Kalau nggak bisa sampai seminggu lagi kita Baru selesai. baru selesai. Iya. Kan Kasihan 7 juga yang orang. ngedengerinnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kira-kira diskusi-diskusi dan juga cerita-cerita kita terkait dengan fangirling ini. Harapannya sih ini bisa jadi part of healing gitu. Kalau misalnya teman-teman lagi penat banget atau kondisi emosionalnya lagi tidak baik-baik saja gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat. Tapi sekali lagi, kayak yang Mbak Ika tadi sempat bilang dan kita juga bahas, kita tahu batasan-batasannya supaya nggak terlalu lebih obsesif dan apa-apa yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Betul sekali. Itu yang utamanya. Jadi mudah-mudahan dengan fangirling ini bisa jadi media untuk mendewasakan diri. Kan kalau seandainya dewasa kan kita tahu batasan, tahu konsekuensi. Kalau seandainya kita melakukan sesuatu, itu aja sih kayaknya ya. Setuju. So, kita akhiri sampai di sini dulu episode ini, Dew. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lain yang lebih seru juga. Betul. Aku Oke. makasih banyak loh udah diundang sama Mbak Ika. Sama-sama, Dew. Senang banget deh. Oke deh. Oke, sehat Sampai selalu di ya sini Mbak. dulu. Iya, terima kasih, Dew. Sampai jumpa, Sobat Sama-sama. Coach. Falling angel. I never had a crew this true before. Oh, oh, oh. The way we hang out all night. I've never felt so alive. You got me here for 1,000 nights and days. Love you guys no matter what they say.